Setelah itu insya Allah mereka akan dipanggil. Jadi nggak mungkin Bang, saya minta maaf sama orang yang saya laporkan. Nanti dituduh saya berbohong. Sedangkan Evi juga dalam proses. Nah karena datanya ada, ini saya kirim, tolong abang buka di WA abang gitu. Supaya abang lihat surat dari Evi ini, nah surat tentang ini, nah, termasuk surat cintanya. Nah, nanti saya PDF sama abang. Tapi untuk abang aja nih Bang. Surat mereka itu berkirim surat hampir setiap hari, pokoknya setiap saya berkunjung pasti ada surat. Nah, jadi saya kan kaget, kok penting banget, suratnya penting begini. Dan itu terbuka saja, amplopnya pun biasa. Apa sih yang setiap saat disuruh antar sama saya ini? Kan saya penasaran juga. Karena tidak dibuat dalam amplop. Ini aja, wajar aja saya lihat begini, apa ini? Itu. Jadi KPK kan ketat. Mereka masih curiga lah ada amplop. Nah, kemudian masalah Evi bilang, ada uang diserahkan ke Mabes Polri, mana buktinya? Dan apa relevansinya? Gatot, Evi tersangka di KPK. Terus saya kasih uang ke Mabes Polri. Apa hubungannya? Emang bisa Mabes Polri melepaskan dia? Apalagi 2015. Komisionernya siapa? Ingat aja. Masa bisa saya kasih uang ke Mabes Polri terus bisa dilepaskan Pak Gatot atau tidak ditahan? Nah itu kamuflase Bang. Tidak mungkin lah itu dan tidak pernah ada. Dan itulah dasar saya nanti akan menggugat Evi. Jadi saya kira itu Bang. Jadi untuk tantangan dari Uya Kuya, suruh dialog debat sama dia, ngapain Bang? Ngapain saya datang debat? Emang kita ini apa? Seminar apa? Ini Evi sudah saya laporkan, Gatot saya laporkan, Richard saya laporkan, Samsul saya laporkan. Ini menyusul Farhad, menyusul Pak Ijen Anton, Pak Ijen Riki Sitohang. Saya dialog ngapain? Nah, mereka mengusut ijazah saya, silakan usut. Tuh, yayasannya tadi sudah WA saya, biro rektornya sudah WA saya, mereka akan preskon. Kalaulah saya, ada nama-nama besar juga loh di negara ini, yang satu alumni sama saya, dan tahun yang sama. Nah, masalah ini, tanggal ini, daftar ini, kapan, kenapa saya keluar ijazah 2015, kemudian jadi lawyer loh. Saya kan magang di kantor Bang Enggi. Saya belajar, kemudian saya mau mendaftar UCA, dibolehkan, diperkenankan, dan ketua panitianya waktu itu Bang Egy Sujana, ada berita acaranya. Saya menyatakan bahwa saya sudah lulus, ada surat keterangan dari saya. Nah, kemudian saya ikut ujian, UCA, kemudian saya lulus dan langsung melangsungkan pendidikan, lulus. Lah, persoalan ijazah saya tanggal berapa, yudisium saya, skripsi saya, itu administrasi yang undang. Saya tamat menyelesaikan skripsi saya di meja hijau kan tanggal 21 Desember 2013, Bos. Nah, persyaratannya itu diterima, itu kan diverifikasi. Bukan saya itu. Bukan saya yang merekayasa. Saya mana mengerti. Saya belum pengacara waktu itu. Mana ngerti saya. Jadi, saya kira itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakanlah orang-orang berasumsi ya dan kemudian mengatakan ini palsu dan lain-lain. Silakan tracking aja. Silakan tracking. Ijazah saya tracking, jumpai kampusnya. Karena kampus ini adalah yang legal, bukan ilegal. Justru yang menurut penjelasan itu di sana yang ilegal. Nanti mereka yang akan jawab. Kalau saya diminta bantuan hukum, saya pasti akan bantu. Tapi yang pasti kita absah. Ijazah saya bukan dibuat, dicetak di pramuka, dipalsukan, macam tidak pernah. Saya tahunya saya daftar, saya bayar, saya ikuti kelas eksekutif atau kelas karyawan. Dan terdaftar di ijazahnya tanggal berapa, karena menyesuaikan dengan tanda tangan mereka untuk pendaftaran dan atau mengeluarkan ijazah. Itu hanya urusan administratif. Begitu selesai saya skripsi, maka saya berhak mendapat gelar S1, sarjana hukum atau ilmu hukum. Proses yang lain, masalah magang, saya sudah magang, boleh, sudah, karena dikatakan boleh oleh panitia dan Bang Egy guru saya, dia pula ketua dan vice presiden. Iya, saya ikut testing, saya mana tahu, Bos. Jadi jangan dipersoalkan yang saya tidak mengerti. Kalau saya dianggap waktu tidak layak, jangan diterima saya ujian.
Ini sudah lulus ikut, kok sekarang dipersoalkan? Aneh ini. Dan saya mengatakan bahwa tidaklah penting saya bang untuk minta maaf kepada mereka-mereka itu. Karena saya tidak bersalah. Tapi kalau kepada abang yang saya jelaskan tadi, kalau abang mungkin sudah lupa, saya minta maaf. Dan sisa yang ada di saya, itu adalah kerja-kerja saya, yang wajar saya terima. Karena saya sudah membela juga. Mulai dari saksi sampai tersangka. Dan itu sampai jam 2, sampai jam 3 dini hari. Di KPK. Barangkali itu dari saya Bang Egy. Sekali lagi, saya mohon maaf. Mungkin agak jarang silaturahim kita karena saya sibuk. Maklumlah bang, anak saya yang masuk pesantren, 2 dokter, biaya besar bang. Saya ini bukan orang kaya bang. Seperti sebelah yang bilang dia orang paling kaya, ini segala macam. Saya ini sampai salah, ini jangan-jangan baju saya ini bilang palsu lagi nih bang. Nah, jadi saya kira begitu. Mudah-mudahan abang sehat, kakak juga sehat, anak-anak juga sehat. Dan kita tetap bersaudara karena abang adalah bagian dari keluarga besar saya. Terima kasih Bang Egy, guru saya, mohon maaf. Dan permohonan maaf saya ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ini murni kepada Bang Egy karena mungkin Bang Egy lupa. Tapi sekali lagi saya sudah bersumpah tidak ada niat saya memalsukan, membohongi. Dan urusan ini sudah diketahui Evi di awal ketika dia akan tekan kuasa. Karena sudah saya jelaskan alamatnya kantor saya, ini gunanya ini jelaskan. Dan itu menganggap sudah selesai. Kok sekarang ada laporan polisi? Aneh. Saya kira itu. Dan untuk pertemuan nanti bang, insya Allah sesuai dengan jadwal kita, saya upayakan datang dan abang saya harapkan bisa hadir supaya lurus selurus-lurusnya dan seterang-terangnya. Karena saya juga ungkap di sini semua nggak ada guna bang, nanti akan dipelesetkan orang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.